kabar semua ya? Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ayu. Tapi kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar lebih jauh, Bu Ayu pengen tanya nih sama kalian semua. Pernah nggak di kelas 4 atau di kelas 5 kalian diberi tugas untuk mengamati benda-benda di sekitar kita? Pasti pernah dong. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menuliskan teks laporan hasil pengamatan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Materi yang akan kita bahas adalah menentukan kalimat utama, ide pokok, dan simpulan dalam teks laporan pengamatan. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah kita harus tahu apa itu teks laporan pengamatan. Yang kedua, kita harus bisa menentukan di mana letaknya kalimat utama. Yang ketiga, kita menentukan ide pokok, dan yang keempat, kita membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian dari teks laporan pengamatan. Teks laporan pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di dalam teks laporan pengamatan ini terdapat informasi penting yang harus kita cari. Bagaimana cara mencari informasi penting tersebut? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan kalimat utama dulu. Jika kita sudah mengetahui kalimat utama, maka langkah yang kedua kita menentukan ide pokok. Barulah kita bisa menentukan informasi penting yang ada pada paragraf tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat utama. Sebenarnya kalimat utama ini sudah pernah kita pelajari ya di kelas 4. Sekarang kita ulang kembali. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Kalimat utama bisa terletak pada 3 tempat. Yang pertama, A. Awal, B. Belakang, dan C. Campuran. A, B, C ini adalah untuk memudahkan kalian dalam mengingat-ingat letak kalimat utama. A berarti awal, B berarti belakang, dan C berarti campuran. Adapun kalimat utama yang terletak pada awal paragraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang harus kalian lakukan adalah kalian melihat kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Jika kalimat kedua dalam paragraf tersebut mengulang kalimat pertama, maka bisa disimpulkan bahwa kalimat utama berada pada awal paragraf. Yang kedua, terdapat kata ini, itu, atau tersebut dalam kalimat kedua. Atau yang ketiga, terdapat kata ganti orang seperti iya, mereka, dan nya. Itu berarti kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Sedangkan jika kalimat utama berada pada akhir paragraf memiliki ciri sebagai berikut. Kalian harus melihat akhir kalimat dalam suatu paragraf. Jika dalam akhir kalimat terdapat kata hubung seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka kalimat utama dalam paragraf tersebut bisa ditemukan di belakang paragraf. Atau yang kedua, di akhir kalimat suatu paragraf terdapat kalimat kesimpulan seperti jadi, bahkan, dan sebagainya. Sedangkan untuk paragraf yang kalimat utamanya campuran, artinya kalimat utamanya ada di depan dan ada di belakang. Sekarang kita akan mempelajari tentang ide pokok. Setelah kita belajar kalimat utama, sekarang kita menentukan ide pokok. Karena ide pokok itu terdapat pada kalimat utama.
Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok ada bermacam-macam. Yang pertama bisa disebut dengan gagasan utama. Yang kedua, pikiran utama. Yang ketiga, pikiran pokok. Yang keempat, gagasan pokok. Dan yang kelima bisa disebut dengan pokok pikiran. Nah, jangan bingung ya kalau nanti ada yang menyebut ide pokok dengan gagasan utama atau pikiran pokok. Semua itu sama kok, yang dimaksud adalah ide pokok. Cara menentukan ide pokok bisa dengan 3 cara. Yang pertama, mengambil langsung dari kalimat utamanya. Jadi, ide pokok dan kalimat utama bisa jadi sama. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Jadi kalimat utamanya ada kata yang dihilangkan. Atau dengan cara yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Berikut contoh cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Bu Ayu punya paragraf nih. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek maupun dilumuri kecap. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya kalimat utamanya. Kalimat yang pertama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Sedangkan kalimat keduanya adalah buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Ada kata ini, berarti memenuhi ciri-ciri yang A tadi ya, bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sehingga kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Setelah kita mengetahui letak kalimat utama, sekarang kita menentukan ide pokoknya. Apa ide pokok dari paragraf di samping? Bisa jadi seperti ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ya, sama seperti kalimat utamanya. Atau yang kedua, bisa dibuat kedondong memiliki berbagai manfaat. Ada kata yang dibuang. Atau yang ketiga, dengan menyimpulkannya, yaitu manfaat buah kedondong. Atau bisa dirubah lagi, khasiat buah kedondong atau yang lainnya. Ketiga jawaban ini semuanya sama-sama benar dan boleh digunakan. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat utama dan ide pokok, sekarang saatnya kita belajar tentang kesimpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Nah, untuk menentukan kesimpulan, kalian harus membaca suatu paragraf secara lengkap. Cara menentukan kesimpulan adalah yang pertama, mengambil kalimat kesimpulan. Cara mencari kesimpulan. Cara mencari kesimpulan adalah bisa dengan cara yang pertama, mengambil kalimat kesimpulan. Dengan ciri kalimatnya ada kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Atau yang kedua, menggabungkan kalimat utama dengan kesimpulan yang ada di akhir paragraf. Atau dengan cara yang ketiga, mencari sebab akibat dari suatu paragraf. Dan terakhir, bisa dengan cara menjawab dari ide pokok, jika ide pokoknya berupa suatu pertanyaan. Biasanya yang nomor 1 ini lebih mudah dicari karena sudah ada kata-kata kuncinya, yaitu jadi, dengan demikian, oleh sebab itu. Nah, coba perhatikan contoh berikut ya.
Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, setelah kita baca paragraf ini, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya seperti tadi, cara menentukannya. Nah, kebetulan paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yakni acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Di akhir paragraf ada kata-kata akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kalimat itu merupakan kalimat kesimpulan. Jadi, untuk membuat simpulan suatu paragraf, kalimat utama bisa digabung dengan kalimat simpulan seperti cara yang nomor 2 tadi. Sehingga didapatkan kalimat simpulannya adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham? Semoga dari penjelasan tadi kalian sudah paham ya. Itu tadi penjelasan dari Bu Ayu. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Ayu bisa kalian pahami ya. Sekian dulu dari Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.